Kita dari awal dulu ya. Jadi kan yang pertama itu ada yang namanya unsur-unsur lingkaran ya. Jadi unsur-unsur lingkaran itu namanya apa? Ada diameter itu AB, kemudian ada jari-jari setengahnya dari AB yaitu AO dan OB. Luas lingkaran pi r kuadrat atau seperempat pi d kuadrat. Kemudian kelilingnya 2 pi r atau pi kali d. Ya, tuh. Kemudian apa lagi di sini, Pak? Ada ini ya, ini yang utamanya tuh, luas sama keliling. Kemudian ada yang namanya tali busur, ya. Tali busur ini adalah jarak dari titik lingkaran satu ke titik lingkaran yang lainnya, itu tali busur. Tapi kalau melewati pusat, dia disebut juga apa? Bisa tali busur, bisa diameter nih kalau melewati pusat. Tuh. Paham ya? Nah, terus apa lagi, Pak? Ada yang namanya busur, busur AB. Busur AB ini daerah langkungannya nih, namanya busur AB nih. Tuh ya. Nah, daerah yang dibatasi oleh busur dan juga tali busur itu disebut daerah tembereng. Paham ya? Tembereng ya. Terus daerah yang dibatasi oleh kedua jari-jari dan melewati titik pusat itu disebut juring. Nih, juring A, O, B. Paham ya? Tuh. Daerah yang dibatasi oleh kedua jari-jari disebut juring, yaitu juring A, O, B. Terus ada apa lagi, Pak? Ada yang namanya tinggi segitiga dalam lingkaran, yaitu apotema. Ya, jadi kalau misalnya ada juring lingkaran, kemudian ada tembereng, dan di dalamnya ada segitiga, maka tinggi tinggi segitiganya itu disebut juga dengan apotema. Paham ya? Aca, Ataya, paham ya? Terus Untuk ada apa lagi, Pak? Ini kita review dulu nih. Ada panjang busur. Kalau panjang busur, rumusnya sudut pusat per 360 kali keliling lingkaran. Keliling lingkaran ini bisa pi r kuadrat atau bisa juga lingkaran ini bisa yaitu 2 pi r atau pi kali d. Itu lingkaran. Luas lingkaran apa? Pi r kuadrat atau seperempat pi d kuadrat. Pokoknya kalau panjang busur dia itu lingkaran, luas juring dia itu adalah luas lingkaran. Paham oke ya? Nah, contohnya gimana Pak nih? Jika jari-jari lingkaran adalah 7 cm, tentukan A. Panjang busur CD. Panjang busur CD berarti CD ini sudut pusatnya apa? 60 derajat. Nah, karena jari-jarinya 7, maka ke lingkarannya ini, pi-nya ini pakai 22/7. Kenapa? Karena bilangan jari-jarinya ini bilangan kelipatan 7. Berarti tadi sudut pusatnya 60, artinya 60/360. 1/6 dikali 2 pi r karena jari-jarinya itu 7, kelilingnya 2 pi r ya kan. 2 kali 22/7, R-nya itu 7. 7-nya coret, kemudian 2 sama 6 bisa dicoret, 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Berarti 22/3. Maka panjang busur CD itu 22/3. Paham nggak Aca Ataya? Ini yang basic banget nih. Paham ya? Aman ya? berarti apa apa tadi panjang busur CD itu berarti yang melengkung ya gitu. Iya, bagus. Yang lengkung namanya panjang busur CD. Yang lengkung di Oh, sini namanya panjang busur AB. Tergantung dari kalau kedua sudut pusatnya. kalau Gitu. D ke O itu namanya apa? Panjang D busur ke juga O, bukan? D ke O, D ke O namanya jari-jari karena melewati Oh, pusat. Ya, ini oh. namanya D ke misalnya apa ini apa? Namanya tali busur. Terus Pak, berarti kok sudut B ke D-nya, karena biasanya rata-rata di soalnya tuh kita tuh cari sudutnya gitu. Oh ya, ntar nanti ada lagi. Oh, oke, Bukan oke. materi ini materi basic. Itu namanya sudut pusat dan sudut keliling. Paham nggak, Cak? Paham, Pak. Nah, kemudian kalau panjang busur AB sama ya, 60/360. Eh, kalau misalnya panjang busur AB kan sudut pusatnya 90/360 kali 2 pi r. Seperempat kali 2 pi r berarti 22/7 kali 7, yaitu 11. Panjang busur AB 11.
Itu Nah, kalau keliling ya, Pak? ya, kalau panjang busur itu pakainya keliling, ya. Nanti kalau misalnya luas juring itu pakainya apa? Luas lingkaran, ya. Hanya luas juring COD. Luas juring COD berarti sudutnya pakai COD ini 60. 60/360 dikali luas lingkaran. Luas lingkarannya kan pi r kuadrat tadi kan. R-nya 7, 7 kali 7, 22/7. 7-nya coret, 2 bagi, 6 bagi 2, 3, 22 bagi 2, 11. 11 kali 7, 77/3. Nah, ini adalah luas juring COD. Karena diketahui sudut pusat COD dan juga sudut pusat AOB. Tadi AOB kan 90 derajat kan? Nah, 90/360 kali luas lingkaran. Terus perempat pi r kuadrat, perempat kali 22/7 kali 7 kali 7. Itu berapa tuh? Coret, 7-nya coret, berarti 77/2. Paham gak nih Aca? Ataya? Paham, Pak. Berarti kalau misalkan luas, Hmm. pi r kuadrat doang. Kalau keliling, Ya, 2 pi r kuadrat. ya betul kalau ini 2 pi r kuadrat. Berarti ya ini basicnya ya. Aca Ataya paham ya? Nah, sekarang gini kan biasanya dicarinya itu juga luas tembereng ya. Nah, silakan nih. Tentukan luas yang diarsir luas tembereng. Berarti apa luas tembereng nih? Hmm? Berarti Luas eh juring, luas juring. Jadi luas tembereng ini rumusnya kan tembereng itu daerah di arsiran ya. Biasanya kalau soal tembereng itu pasti keluar ya kalau dia itu materi lingkaran. Jadi luas tembereng ini sama dengan apa tuh? Luas juring AOB ya nggak? Dikurang luas segitiga AOB. Ini rumusnya ya. Tuh. Oke, paham ya? Nah, luas juring AOB. AOB kan apa tadi? Rumusnya apa tadi luas juring? Kata ya Aca. eh Ya, Sudut per 360 dikali luas. luas lingkaran. Paham ya? Ini jari-jarinya berapa? 20 kan? Nah, ruas segitiga, kalau kamu sudah melihat ini segitiganya siku-siku, 60. berarti alasnya itu 20, tingginya juga 20. Paham nggak? Hmm. Gampang nih, nanti luas segitiganya adalah alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 20, tingginya 20 dibagi 2. Paham nggak? Jadinya 200. Luas segitiganya 200. Ya nggak? Berarti luas judulnya apa, Cak? Kata ya. Jarak. 90 per Per 360 360 dikali dikali pi r kuadrat. 22/7. 3,14 dikali 20 kali 20 kan? Jadi seperempat, ya nggak? Lalu bagi 45 berarti 3,14 dikali 100. Jadi 314. Nanti dikurang 200. Paham nggak, Cak? Ya? Sama dengan Ini luas bentuk bereng ya? 114. Bereng kan? Tuh. Paham nggak? Acak kayak paham nggak jarak? 4. Paham ya ini ya? Ini yang paling basic dulu nih, aman ya? Acak kayak aman ya? Oke Aman, lanjut. Pak. Nah, terus mana lagi Pak? Ada juga rumus perbandingan ketika diketahui panjang busur ataupun luas juringnya. Atau tidak diketahui jari-jarinya deh. Itu ya. Contohnya gini. Luas juring OPQ 36. Panjang busur PQ 16. RS 12. Jari-jari diketahui nggak? Nggak diketahui kan? Maka pakai perbandingan ini. Nih, perbandingan tuh. Ya kan? Perbandingan sudut pusat sama luas juring. Tuh. Jadi gimana Pak rumusnya Pak? Karena yang diketahui, eh sudut pusatnya nggak diketahui kan ini kan? Berarti pakai rumus ini. Jadi ketiga rumus ini nih, 1, 2, 3 adalah rumus hubungannya. Ya, kalau diketahui panjang busur dan luas juring yang sama,
bisa pakai perbandingan saat dia tidak diketahui jari-jarinya. Panjang busur RS berapa nih? 12. Panjang busur PQ 16. Luas juring OSR berapa? X kan tadi kan kita misalkan kan. Bagi luas juring OPQ. OPQ berapa tadi? 36 kan? 12 tambah 16 kita perkecil, 12 bagi 4 3, 16 bagi 4 4, kali silang, 3 kali 9 27, 1 kali X, X. X sama dengan 27 cm persegi. Paham ya? Kacamata ya paham nggak? Boleh lu nggak apa tadi? Hah? Boleh lu. Ulang. Nih gini, kan yang diketahui apa? Yang diketahui itu adalah panjang busur PQ sama RS kan, ya gak kacamata ya jarak. Ya. Nah, si PQ ini luas juringnya apa? PQ ini adalah luas juringnya POQ. Ya, atau enggak OPQ sama aja ya. Nah, berarti panjang busur RS per PQ gitu kan sama dengan luas juring OSR yang dibatasi oleh juring RS per luas juring OPQ. OPQ. Paham nggak kacamatanya? Eh, Pak. Ya, paham. jadi Berarti busur tiga, sama dengan juringnya gitu. jadi 36 tuh luas juring dari Nah, bagus. Luas juring Bisa ininya. bisa gini Luas nggak, Pak? apa 16 tuh? per 36 sama dengan 12 per X. Gitu nggak sih? Bisa juga, bisa. Bisa dibalik juga bisa. Ya, gitu ya. Bagus juga nih. 16/36 sama dengan 12 per X. Mantap. Ngerti ya? Jadi, mencari panjang busur itu nggak hanya di jari-jarinya aja yang diketahui. Bisa panjang busur atau enggak luas juring yang lainnya diketahui, maka panjang busur yang lain bisa juga dikerjakan. Paham ya? Iya. Ini juga sama ya. Kalau ini diketahui apa? Sudut pusat sama luas juringnya. Panjang busur yang tidak diketahui, ya kan? Nah, luas juring AOB 24. AOB ini 24 kan luas juring. Jadi luas juring itu begini ya. Di arsir, daerah di arsiran. Daerah arsiran ini ya. 24 ya kan? Berarti 60 per 150 sama dengan 24 per X. Yang tadi langsung sama Taya tuh. 60 per 105 sama dengan 24 per X. Ya nggak? Ini tinggal coret-coret doang kan? Bagi berapa tuh? 5, 12 bagi 5, 21. 12 bagi 12, 1, 24 bagi 12, 2. Tinggal kali silang kan? X sama dengan 21 kali 2. X sama dengan 42. Gitu. Paham nggak? Kaca saya, Pak. Pak. Ini Pak cuman pakai perbandingan doang kan? paham, Pak. Betul, mantap. Tapi ya, nah, nah, kita ke sudut pusat dulu deh. Sudut pusat ya. Ini rumus-rumusnya nih ya. Hmm. Jadi, ini ya dasar-dasarnya ya. Bentar, ada soalnya itu sudut pusat, sudut pusat, sudut pusat, sudut pusat. Nah,
Nah, ini. Rumusnya apa nih, Pak? Kita lihat sini ya. Jadi, ingat nih, kaca saya sudut pusat sama sudut keliling. Jadi, sudut pusat ini adalah sudut yang melalui titik pusat. Tapi kalau sudut keliling adalah sudut yang tidak melewati titik pusat, tetapi busurnya sama. Contohnya gini, sudut AOB adalah sudut pusat. Sudut ACB adalah sudut keliling. Kenapa? Karena busurnya sama-sama AB. Busur tahu dari mana, Pak? Nih, huruf awal sama huruf akhir. Namanya busur. Ngerti gak, Cata ya? Ya, Mantap. berarti sudut yang melalui titik pusat. Sudut ACB misalnya, contohnya gini. Jika sudut ACB 37, maka AOB berapa? Ya udah, AOB kan karena melewati pusat, artinya 2 kali sudut keliling. 2 kali 37, yaitu 74. Paham, oke? Ya. Nah, coba. Ini ya, Apa tadi? Itu cari apa yang tadi? ini. Cari ini, misalnya gini. Jika ACB 37, ACB itu di sini. Tentukan sudut AOB. AOB sudut Oh, apa? yang dicari AOB-nya. AOB itu sudut apa? Sudut Sudut pusat. pusat. Karena melewati titik pusat. Berarti Dan dia satu eh dan busurnya sama dengan ACB. Berarti apa? 2 kali 37, yaitu 74. Paham nggak, kalau Cak? kalau 180 kurang 37 berapa, Pak? Itu nggak ada hubungannya satu satu keliling. Itu sudut Oh, dalam segitiga ataupun sudut berpelurus. berarti kalau misalkan kayak apa namanya tadi hitungannya sama, menghadap busur yang sama, Hubungannya gini eh aja. rumusnya 2 kali ACB 2 Ah, dikali keliling intinya gitu. ya, betul. Oke. Tapi syaratnya apa? Menghadap busur yang sama. Tuh. Harus huruf awal sama huruf akhirnya sama gitu, Cak. Oh A ya, O B, busurnya A B, A C B, busurnya A B gitu. oke Pak. Paham ya? Ya, sebenarnya rumusnya itu doang ya, tinggal pengembangannya doang nih. Ini kayak gini nih. B A C, ini udah satu busur kan ya, Aca tanya B A. Ini B C sama B C kan? B A C berarti 40. Berarti sudut B O C apa? 2 kali sudut keliling, ya nggak? 80. 2 kali 40. 80. Paham nggak, Aca tanya? Paham, Pak. Nah, sekarang yang ini coba gimana? Pak, itu boleh share file nggak? Hah? File di-share. Oke. Tadi sudah. Nah, lanjut. Ini ya, coba. Eh, Mana nih Aca? Santai aja, Ara. Bisa nggak? Nih, ini hubungannya apa? Ini udah enak semua nih. Kenapa? Karena satu busur. A B A B A B, ya nggak? Nah, dia ini sudut pusatnya apa berarti? Satu busur dengan apa? Satu busur dengan APB. APB ini apa? Sudut
pusat, paham ya? Nanti oke? Tuh, pusat ya. PB sudut pusat. Oke, kita lihat ya. Mesti gimana lagi? Karena dia sudut keliling, ya nggak? Iya. Ini A, B, kita misalkan X. Karena dia besarnya sama. Kalau menghadap busur yang sama, dia pasti besar sudutnya sama, gitu. Paham ya? Berarti apa nih? 228 bagi X 3 tambah dikali X 2. tambah X sama dengan 228. 3X sama dengan 228. X-nya berapa? 8 bagi 3. Berapa? X sama dengan 76 ya. Oke. Maka sudut APB 2 dikali sudut apapun juga boleh. 2 dikali sudut AEB misalnya ya. 2 dikali 76 berarti kan? Dengan 152. Paham nggak Aca Ataya Jahra? Paham, Pak. Ya, nih coba gimana? Pikir dulu. Titik O adalah pusat lingkaran. Nah, karena dia ADB, ADB. Busurnya BEPA bisa nggak? Kalau misalnya langsung setengah kali 74. Bisa nggak Aca Ataya Pak, Jahra? Bisa nggak? diameter itu 360 atau 180 ya, Pak? 180. 180 ya. Oke. Berarti ini bisa langsung nggak? Nggak bisa kan? Karena busurnya beda kan? BC ini A, B. Ya nggak? Kan ini 74, sebelahnya berapa? 80 kurang 74, 106 ya nggak? A, O, B. Ya nggak? Berarti nggak catanya jarak. Nah, ADB ini apa sih Pak? ADB ini sudut keliling. Ngerti nggak jarak? Aca, Ataya. Ngerti? Tinggal Dia 106 kenapa, bagi 2. kenapa disebut sudut keliling? Aca, Cak. Kenapa disebut sudut keliling, Cak? Karena eh Karena tidak melewati ADB pusat. Intinya itu. Ngerti nggak, Cak? D-nya di mana ada, Pak? Karena dia ADB. tidak melewati pusat. Jawabannya itu, Oh, Cak. Ngerti nggak, Cak? oke. Pusat itu nggak selalu harus di tengah lingkaran ya, Pak? Harus di lingkaran, di Nggak tengah harus, lingkaran. tapi kan Pusat. ADB nggak di tengah lingkaran. Nah, yang tadi Bani bilang, sudut ADB itu kenapa dikatakan sudut keliling? Karena tidak melewati pusat. Karena tidak melewati titik O. Gitu. Ngerti gak, Jara? Aca, Ataya. Maksudnya nggak melewati titik O tuh maksudnya kayak gimana? Karena Nih, kan ADB, bikin aja bikin. ADB gini kan. Ya, Dia melewati O nggak? enggak. oh ya nggak Nggak ada kan. nggak kena titik merah yang itu. Yang tengah-tengah, intinya gitu. Jadi kalau misalnya sudut Oh, pusat itu yang harus di tengah-tengah lingkaran banget. Kalau sudut Ya, keliling itu yang penting misalnya A sama B-nya sama kayak sudut pusatnya gitu. ya bener. Satu busur dengan sudut pusat. Maka ada hubungannya tadi. Hmm, Dua kalinya sudut keliling gitu. jadi eh Ngerti? 108 bagi 2 kan? 106 bagi 2 kan berarti? Nah, bagus. Ya, enggak. Sudut ADB. Tadi kenapa bisa di ini dibagi dua? Jarak. Jarak. Ataya kenapa bisa dibagi dua langsung? Dengan 106? Soalnya kan sudut keliling tuh setengahnya sudut pusat dan sudut Asalkan, asalkan busurnya usulnya sama. sama. Itu kata kuncinya ya. Dia bisa hubungannya kayak gini, asalkan syaratnya menghadap busur yang sama. Oke. Itu kata kuncinya ya. Maka sudut ADB ini adalah setengahnya dikali sudut AOB. Tuh, cluenya. Tuh, AB, AB kan? Tuh, ngerti gak? Aca. Setengah kali 106. Berapa? 53. Ngerti gak ini kira-kira? seperdua itu karena apa sih, Pak, tadi?
Nih, ini rumusnya nih. Seperdua, ini nih, dia nih. Hmm. Karena dicarinya sudut keliling. Paham nggak? ACB, oh ya, sudut keliling. Dan setengahnya dari sudut pusat kan? Iya. Nanti nggak jarak A- atas. ACB itu sudut keliling karena nggak ngelewatin ini ya, sudut Pusat. pusatnya. Bagus. Sudah melewati O. Berarti, Kayak ngerti. Berarti kalau misalkan hmm, apa namanya? Kalau nyari apa apa yang dua kali keliling itu nyari apa namanya? sudut pusat. Kalau nyari sudut pusatnya itu dua kali keliling. Hmm, Kalau nyari asalkan, sudut asalkan, keliling, asalkan asalkan satu busur. bagus. Iya. Tapi kalau seperdua kali apa? Ya, Seperdua patokan itu. kali keliling, Hmm. seperdua kali. Apa sih ngomongnya? Udah Ngerti ngibet. ya? Itu 100 dari AOB sudut. Eh, AOB kan 106 kenapa? 180 dikurang 74. Ngerti gak, Cak? Ya gak? iya, heeh, 106 kan? iya. Paham ya, Cak ya? Kata ya. Coba duduk ke bawah, Pak. Hah? Oh, itu 106. Aku kira Bapak maksudnya 100 itu. 106. Iya, oke. Ngerti ya? Jarak aman ya? Nah, coba ini. 60 masih Pak, tinggal kali 2. Ini kali-kali doang kan? Tinggal kali 2 Karena kan? udah satu busur. Sudut ACB 30. AOB berarti apa, Pak? Karena dia sudah satu busur, yaitu busur AB, maka AOB apa? Dua kalinya sudut ACB itu dua kalinya 30 derajat. Berapa? 60 derajat. Paham nggak jarak? Nah, paham nggak, Ra? Kaca taya jarak, paham nggak? Satu busur tuh ngadep ke O-nya, Pak. Satu busur tuh yang ini kan AOB, berarti busurnya AB kan? Iya. ACB, berarti busurnya AB juga kan? Oh iya, iya, oke, oke. Tapi kalau nggak ada gambar, kamu nggak usah bingung, Cak. Lihat aja huruf awal sama huruf akhir. Kalau dia sama, artinya dia satu busur gitu. Oke, ngerti, ngerti. Itu ya jarak Cak taya. Oke, kita lihat ya. Nah ini, kalau ini jumlah sudut berhadapan dalam segitiga berapa? Sama dengan 180 derajat ya. Nah ini gimana Pak? Kita lihat. AOC 112. Berarti ini kan? Oke. AOC kan busurnya busur apa nih? Saya busur apa? sama C. AC kan. Coba kamu sebutkan sudut kelilingnya coba. 56. ADC. Bagus. Udah langsung ini. Ngerti ya? Ya. Sudut ADC berarti adalah setengah dikali AOC. Satu busur kan? Ya. Itu Nah, tuh harus kali ngadep satu. yang sama ya? Ngadep Iya. ke arah kiri. Menghadap yang sama. Ataupun kalau kamu nggak tahu menghadap yang sama, lihat aja huruf terakhirnya gitu. Dan tadi Ya. Bang bilang. Oke. Awal dan akhirnya 56 kan? Hmm. Dan ditanya apa? Sudut ABC. Tuh. Ya nggak? ABC dia kan hadapnya ada ke sana kan berkebalikan kan? Iya. Artinya dia jumlah sudutnya ini karena dia menghadap busur yang apa? Ini sudut yang berhadapan dalam segitiga besarnya 180. Berarti sudut ABC sama dengan sudut ABC tambah 56 180. gitu kan? 180 kan? Hmm. Berarti ABC kan 180 kurang 180 56 kan? dikurang 56 berapa? Sudut ABC sama dengan berapa nih? 100
14. 180 kurang 56 berapa? 24 ya. Paham nggak? Paham nggak cahaya jarak? Paham, Pak. Berarti kalau misalkan kayak sudut berhadapan, intinya 180 kurang kurang hasilnya kan, hasil sudutnya. Kalau misalkan berarti A sama C itu sudutnya sama. Ya betul, sama ya. Tapi kenapa O dan B beda? Apa-apa? Kan karena sudut berhadapan dalam segitiga. Berarti kan A dan C sama kan sudutnya. Oh enggak beradab. Iya ya, dan itu sama benar-benar. AC Nah, sama. Tapi kenapa O dan B beda, Pak? Ya itu enggak. kenapa, Pak? Karena Jumlah nggak keliling. jumlah jumlah sudutnya dalam kok segitiga sih segi empat maksudnya segi empat nih segi empat gitu cak berhadapan tuh yang ini ya satu garis gini ya tuh berarti gak Hmm. Oh, berarti kalau misalnya analoginya gitu, A plus C sama dengan 180 juga dong. ya betul Hmm. segi empat ya yang O berhadapan ya O plus B sama dengan nggak bisa 180 juga. kan Oh, segi empatnya segi empat ini cak segi empat ADC dia berarti gak AD. jangan melewati pusat tuh Oh, dia nggak boleh melewati pusat ya nggak boleh melewati lingkaran ini kan tuh kan hmm. ini C-nya kok di sini sih? A C B D nah ini tuh maksudnya gini ini ini ya Oke, oke, ngerti, Pak. Dan itu tuh kalau ada segi empat doang kan. Maksudnya kayak pakai ya tuh rumus yang berhadapan ini. Berarti itu nah, tinggal nah. niru. Oke, oke. Tapi jangan melewati pusat ya dia nggak bisa melewati pusat tuh kan dia begini nyebrang tuh kan paham Hmm. ya Kalau contoh yang ngeliatin pusat gimana, Pak? dia nggak Contoh bisa gambarnya. kalau melewati pusat berarti berlaku sudut ini lagi sudut pusat dan sudut keliling Cak. Oke. Paham ya harus dipancing dulu nih kayak begini dipancing dulu tuh. Dicari setengahnya dari AOC baru ntar bisa berhubungan ini sama ini paham nggak Aca tanya jarak paham nggak Paham, Pak? Oke. 8 65, Pak. 6 dapat Dapat 65. gimana tuh Kan OAB-nya berarti 25 juga. Kan itu sama kaki segitiganya. Terus tinggal mantap 180 minus 50 sip ini dapat 25 kan ini berapa 130. 130 bagus terus Habis itu tinggal 130 bagi 2 karena 130 itu luput kan. cakep mantap katanya setengah dikali sudut AOB kan Ya. ini setengah kali berapa 130 tambah 5 ya
Sudut COD 48. ABC. Ini berapa nih? 122. Ya nggak? Ya dua nggak sih, Pak? Terus, 132 nggak sih, 132. Pak? 132 ya. Nah, terus yang kamu cari sudut apa lo? Sudut AEC kan? Ya, Nah, AEC. dari sudut AOC bagus. Setengah dari 132 paham 66. nggak? Aca jarak. Berapa tuh jadinya tuh? Jadi berapa? 66, 66. Ya, maka sudut ABC berapa? Kan 66. 10 kurang 66 berapa? 100, 114. Mantap. Jarak. Ya, katanya bagus. Nih, coba ini. Mana? Ini kerjanya gimana, Pak? Saya bingung. KAL. KAL kan tinggal apa nih? LBM 24. Nah, ini kan sudut ini ya. KLM. KLM berarti ini kan? KLM berarti apa? Setengah dari sudut AOB kan? Belum sini. Koinsid. Ntar ini berarti tadi dibahas mana bahasanya? Karena ini bukan. Oh, ini dia nih, bahasanya. Ah, KLM, KLM. KLM berarti di KLM. No, oh pantes. KAL, LBM, sama dengan oh. Nah, gini. Ada teori baru. Jadi dia itu, kita ambil berarti kasus satu sini ya.
Tuh. Nah, lihat. Sudut KAL, ini busurnya apa? Busur KL kan? 38. Sudut apa? Sudut LBM, busurnya busur apa? Busur LM kan? 24. Ya enggak? Nah, sudut KPM, busurnya busur apa? Busur KM kan? Ya enggak? KLM itu segini berarti kan? Artinya apa, Pak? Ya, artinya itu sudut KPM sama dengan 38 tambah 24. Berapa? 62 kan? Ya enggak? Berarti gak nih? Ya, jadi ini 62 nih. Hasil dari ini tambah ini. Kenapa bisa 62? Ini. Kan tadi KL itu kan segini. Ya, L ini kan. ya. KPM busurnya busur KM. Ya enggak? Berarti hasil penjumlahan ini sama ini kan? Ya nggak tuh? Oke. Nanti sudut KLM tinggal tambahin aja. Tuh, ya nggak? 62, eh, 180 kurang 62, 118. Paham nggak? Itu pakai rumus apa sih, Pak, yang ditambah itu? Nih, ya. Busurnya kan KL ditambah LM Iya, sama dengan KM. Ini kan ini. Sama iya, kan? Ini sama kan? Ini iya, ada, iya. ya. Jadi penjumlahan busurnya itu, misalkan KM ini kan satu busur. Berarti busur KL tambah busur LM itu sama dengan busur KM. Begitupun juga dengan sudutnya. Sudut yang dilalui oleh busur KL dan juga busur LM, ya, ketika dijumlahkan itu menjadi sudut KPM, gitu. Paham ya? Ini, Jadi busur itu juga menentukan sudutnya, Pak. ya betul sembarangan ini. Gitu. Paham ya? Iya. Nah, coba ini. Misalkan. KLM itu bertolak belakang sama KPM memang Pak? Sudut Memang. segi empat tadi. Dia kan kalau mau Oh. dipercaya gini, Cak. Saya tuh suka bingung Pak sama gambar-gambarnya bikin pusing harus Nih, digambar ulang gitu. iya mesti digambar ulang emang. Nih, kayak gini kan sudutnya Hmm. apa nih? Kalau di ini kan sudut ya di dalam segitiga kan? Iya. Dalam segi empat tadi kan? Oke Pak. Aman-aman ngerti-ngerti. Aman ya. Nah, besarnya 180 derajat. 99 coba. Coba ini. Coba. EDB gimana? EDB sini kan? Kan EDB nggak ada tarikan garisnya, kamu bikin tarikan sendiri EDB. Ya nggak? Nah, EDB ini busurnya busur EB. Ini adalah sudut keliling. Keliling. EOB berapa EOB? Kalau dikeluarin, 75. sip, bagus. Ini 105.
75 kan? Ya. Maka Mm-mm. sudut EDB ini makanya dari sudut EOB. Kali 75. 37,5. Paham nggak? Pokoknya lihat dari busurnya aja ya, Pak. Iya, usulnya aja. Paham nggak nih Aca ya jaraknya ini. Paham. Nah, sekarang kita rumus berikutnya itu rumus garis singgung lingkaran ya. Ini semua tentang lingkaran ada di sini rumus-rumusnya nih. Tuh. Berikutnya ada garis singgung lingkaran. Oh, iya. Ini kan ada garis singgung kan? Ini ada R, ada D. D ini adalah jarak titik ke pusat lingkaran. PGSL ini panjang garis singgung lingkaran, ya nggak? Jadi mencari D, jarak terjauh karena D-nya ini di hadapan sudut siku. Mencari D berarti akar dari PGSL kuadrat ditambah R kuadrat. Pitagoras nih, Pitagoras. Ya nggak? Contohnya ini berapa nih, Cak? Atau ya jarak PGSL berapa nih? Berapa ininya? 20 kuadrat minus 12 kuadrat. Pitagoras kan 16 kan? Triple. 20, Oh, 12, 16. Paham oh nggak iya Cak, saya bisa jarak? sih. Hmm. Ini selalu pakai Pitagoras ya, Pak? Ya, kalau yang ini ya, untuk yang ini. Nanti ada lagi nih. PGSPL sama PGSPD. Jadi ya udah berarti sekarang basically Pitagoras aja ya. Ah, ya ini berarti biasa ya, 12 kuadrat kurang 6 kuadrat kan? Iya, Tambah 6 kuadrat karena segi terpanjang. iya, iya, iya. 5 kali 5. Nah, kemudian ada dua jenis garis singgung. Yang pertama, garis singgung persekutuan dalam. Dia menyilang gini, yang dalam. Luar berarti garis singgungnya ada di luar. Tuh. Beda rumusnya apa? Beda rumusnya ini kalau PGSPD, dia R-nya R plus R. Kalau PGSPL, R min R. Gitu. Paham nggak? Ya, beda ininya, beda rumusnya gitu doang. PGSPD R plus R, PGSPL R min R. Paham nggak, Ini Cak? masuk gak ya, Pak? Di Ah, ini masuk gak ya di kisi-kisinya tuh? tadi ada di rangkuman PPT kamu. Demi Allah. Ada tadi. Gimana tadi Pak rumusnya bingung deh. Hah? Bingung rumusnya Nih, gimana? kan ada garis singgung. Jadi kalau ada dua lingkaran, ya nggak? Ya. Garis singgungnya menyilang begini, ini namanya PGSPD. Panjang garis singgung persekutuan dalam. Hmm. Ya, ibaratnya gitu ya. Mencari, ini kayak Pitagoras juga sama. Mencari D, D-nya jarak kedua pusat lingkaran. Tuh, ya nggak? Ya. Dia harus ditambahin dan kuadratkan. Jari-jarinya juga kamu tambahin. R besar tambah R kecil dikuadratkan. Gitu. Hmm. Oke. Paham nggak? Paham. Berarti yang PGSPD tambah RTR R plus R plus R kuadrat itu tuh kalau nyari kayak ibaratnya kayak diameternya gitu. Jarak terpanjang D-nya itu Jarak adalah titik jarak pusat terpanjangnya. A sama titik pusat B. Heeh. Kita nyari jarak itunya. Hmm. Kalau D kuadrat min R plus R kuadrat itu Dari PGSPD-nya. berarti dari ujung lingkaran ke ujung lingkarannya Ya, tapi menyilang ya. Menyilang yang begini ya. menyilang. Bedanya sama yang ini apa? Yang ini adalah dia di atas lingkarannya. Ada di luar lingkarannya. Makanya disebut panjang garis singgung persekutuan luar. Karena di luar lingkarannya. Bedanya cuma di plus min doang. Betul. Kayak rumusnya tapi sama. Betul. Paham Plus nggak? minnya cuma di R-nya doang ya. R sama R min R-nya itu. Sama R plus R-nya doang. Ya kan? Paham ya? Ya, paham. Berarti nggak acara ya jarak? Nanti, Pak. R Dicoba nih. R plus R itu nyari apanya, Pak? Nyari jari-jari.
Ya, salah satu jari-jarinya. Eh, Coba nih kerjain nih nomor 1 sama 2. Coba dulu. Tuh, ayo. Kalau ini dicari D-nya, kalau ini dicari R kecilnya. Ayo silakan. Berarti nomor 1 apa jawabannya? Kaca atau ya jarak. Nomor 1 apa? bentar Pak, masih ngitung. Itu jari-jarinya berapa? 8. 10. 10 kurang. Pakai rumusnya yang R plus R, tapi yang pakai SPD ya. Jadi 4 plus R ya, Pak? Ya, 4 plus R kecil benar. 4 plus R kecil sama dengan akar dari 10 kuadrat kurang 8 kuadrat. Oh, berarti plus minus akar min 54. Oh, ini aja tuh. Oh, 4. iya. Oh, 10 kuadrat itu juga dikuadratin ya? Iya, 100 kurang 64 kan? Oh ya, saya salah di situ. Akar 36. Paham nggak caranya jarak? Paham, Pak. Beneran, Pak. Ayo nomor 2, silakan cari. PGSPL tuh. 2 ya, Pak, tadi jawabannya. Ya, 2. Itu 2 ya, Pak, yang kecilnya? Hah? 2 ya? Ya, 2. Dua, 25 ya, Pak? Berapa? 25. Akar 625 kan? Tetap. Tuh. Itu 576 kurang 49 berarti ya, Pak? Ya, 527, 52, akar ya 527. Ditambah ditambah. nggak sih? Bukan dikurang. Ditambah. Oh, salah. 65. 25 ya, Pak? Oh iya. Kalau memang ngerti ya. Nah, coba yang ini nih. Tadi di soal kamu ada ini. Materi lingkarannya tuh masih banyak nggak sih? Hah? Materinya tuh masih banyak nggak? Lingkaran ini masih banyak. Nah iya, apalagi? Coba ini ada ini, Pani kirim PDF dulu nih. Soal-soalnya dulu, garis lingkaran. Malu guru kita nggak pernah ngajar, Pak. Iya deh, soalnya Oh, dia tuh soalnya nggak. di PPT-nya itu tadi Pani lihat, Mbak, soalnya banyak juga kayak gini nih. Ntar aku ada kisi-kisinya. Bagi dong kayak kisi-kisinya. Ini tuh kayak baru ngelis. Ntar aku kirimin di ruang Andi.
Aku kirimin Pak Matdas. Oh iya bener sama, sudut pusat, sudut keliling, segi 4 kali busur ya kan. Nih yang di PPT-nya nih. Ini PPT lingkaran kamu tuh. Kan? Garis singgung kan? Oh. Bentar. Mana? Siap banget gimana sih? Gimana? Nah, kita lihat ya. Nah, coba ya ini ya. Eh, ini. Ini pada kirim dulu ya ini lah.
Nah, coba ini. Tadi Pani kirim tuh, coba. Coba lihat dulu. Bisa nggak? Ya, coba Cak, tanya jarak gimana tuh? Panjang kali. Pertama kamu cari yang busur lengkungan dulu. Berarti jari-jarinya dari masing-masing 21 ya, Pak? Ya, betul. Itu filenya di mana ya? Tadi yang baru Pani kirim. Oke. Nih, tadi ada nih di sisi kamu nih. Jadi ini, ya nggak? Kan ibaratnya itu talinya ini kan. Ini tali yang lurus ya. Tali yang lurus kan. Hmm. Sama Berarti dulu. tali yang melengkung. Melengkung tuh ini. Melengkung, melengkung, melengkung. Ya nggak? Ya nggak tuh? Hmm. Nah, kalau tali yang lurus berapa? Kaca tali jarak. 21 berarti kan? Tali yang lurus. Ini kan jari-jarinya berapa? 21. 21. Ini berarti 21 semua. Iya. 21, 21. Ini 21 kan? Ini 42, 42 kan? Iya. 21. Berarti tali lurus berapa? Ini kan juga Nggak. 21, 21 kan? Iya. Tali lurus berarti ada apa aja tuh? 42 kali 2, ya nggak? 42 kali 42. 2, 84. Ini tali lurus 1. Tali lurus yang memanjang. Tali lurus 2 itu yang memanjang. Berapa? 21. Eh, 42 dikali 4, ya nggak? 1, 2, 3, 4 kan? 42 kan? Ya nggak? kenapa 4, Pak? Hah? Kan itu cuman ada 3 lingkaran. Oh, ya ya. Satu Ya nggak? setengah ya, ya bener. 42 kali 4 kali 2. Karena atas bawah. Oke. Ngerti gak cara tanya jarak? Ini gak usah pakai rumus kan, Pak? Nggak usah rumus. Tinggal Tapi ada tambah-tambahin aja. rumus satu lagi yang melengkung. Kalau ini dulu. Ini berapa? Ini berapa itu kan? Ngerti ya? Maksudnya apa? 42 kali 4 kali 2. Ini kan 42 kali 4. Satu. Nih. Tuh. Dua. Tiga. Empat ini kan. Kali 2 atasnya sama yang ini. Tuh. Maka 42 kali 4 dikali 2. 2 itu apa? Atas ke bawah. Paham? Ya. Terus apa lagi Pak? Hmm? Yang melengkung. Yang melengkung. Berapa melengkung? Yang melengkung tuh yang mana? Nih yang biru-biru. Melengkung ini ya. Yang melengkung ini sudut melengkung deh. Sudut yang melengkung ini adalah berapa? Sudut yang Hmm. melengkung Oh, ini itu kan misah gitu ya, berarti Pak? 360 dibagi 4. Ada 4 lengkungan kan? Ya nggak? Lengkungannya ada 4 kan? Sudah melengkung 90 itu derajat. 360 eh per Bagi 4. Bagi 4 kenapa Bang? Karena ada 4 lengkungan. Satu, 2, 3, 4 gitu. 360 tuh karena Sudut pengut. secara keseluruhan kan, sudut penuh kan 360. Eh, Ngerti ya?
Nah, melengkung ini kan apa? Panjang busur kan? Iya. Panjang busur rumusnya apa? Sudut pusat per 360 kali 90 2 ber... PR kan? 2 PR kan? Keliling lingkaran kan? Iya. Oh ya, sembilan ya, ya, puluh ya. per 360 dikali Kalau misalnya gitu ya 2 tinggal 227. R-nya 21 kan? Iya. 14 ya enggak? 3. 4 kali 4 kali 3 3. kan? Iya. 33. Ya enggak? Ada 3. Jadi satu busur ini panjangnya 33 cm. Paham? Paham nggak? Cat, ayo jarak. Apa? Ada 33, 33, 33, 33 juga kan? Iya, berarti 3 kali 4. 33 kali 4. kalau 32. Nah, ini berapa ya ini? 84 plus 336 plus 132. Berapa jadi? 42. 552 ya. 552, Pak. Berarti nggak cat, ayo jarak. Ngerti, Pak. Coba. Ini asli. Ini pandai SS dulu deh. Ntar ada lagi kayak gini tapi segitiga. Besok pagi mau jam berapa, Cak? Pandi mau ngatur jadwal buat semuanya nih. Mau Kamu jam kalian berapa, dulu deh. Kak? Ayo. Kalian dulu deh biar enak nih. Jam 10 atau jam 9? Baru Tanggal 10. setengah 10, 9.30. Setengah 10 ya. Hmm. Zara Oke. bangun gak, Cak? Hah? Zara nggak tahu bangun apa enggak jam segitu. Jarak. Bangun kayak chat WA mamanya. Dan coba tuh, coba ini. Oke, besok jam setengah 10 ya. Iya, makasih, Pak. Ayo silakan. Kayak tadi ngitungnya. Berarti itu sudut lengkungnya cuma 3 ya, Pak? Ya, betul. Iya, sudut lurus. Berarti 3/360 nggak sih, Pak? Hah? 3/360 dikali. Iya kan? Eh, 15. nggak tahu lah. Berdiameter 14, berarti 14 kali 1, 2, 3, 4, 5. 9. Nah, kok 9? Iya, 1, 9. 2, 3, 4, 5. 14 kali 5. Hmm? Kok 5? Kan itu diameter. 14 Nih. kali 5. 70. Berarti itu total. 9. Nah, salah. 14 bagi 2 dulu. 7. 7 kali 1, 2, 3, 4, 5. 35. Berarti total ininya 35, Pak. Nih. Kan dikali 3 kan. Iya. Bikin dulu. Diameter 14. Berarti 14 ya kan. 14. Iya. 14, 14, 7, 7 gitu kan. Iya. Ya, berarti yang lurusnya itu berapa? 14 kali 4, ya nggak? Dikali 3. Ngerti ya? 56 kali 1, 2, 3, 3, 4. Gini kan? 168. Berapa? 168. 168. Ngerti ya? Ya. Melengkung, melengkung. Sekarang melengkung. Hmm. Nah, melengkung ada berapa? Sudut melengkungnya berapa? Ada Karena ada 3 lengkungan, maka 360 bagi 3. Berapa?
120. Ya nggak? Iya. Sudutnya 120, berarti Kan ini 1, 120 2, 3 kan? bagi Berarti panjang ini 360 berapa? kali 120/360 kali 2 PR kan? eh, Atau PD ya? Ada 2 PR, 2 PR. Ini harinya 7 kan? 3 kali kali 2 kali 2/7 kali 7 kan? iya jadi 7 Nah, coret-coret. 14. 11/3 kan? Hmm. Oke, total yang melengkung berarti berapa? 3 kali 11/3 ya nggak? Ya, Berapa tuh? 3 kali 11 Ya, sepertiga benar. 2 3 PR R-nya 7, 11. kemudian coret-coret. 22 kali 2 ini ngapain dicoret jadi 11 ya? Harusnya 44 gak sih? 4 4 per 3 Iya nggak? Kan ini 3 kali 4/3 kan? 4 kali 4 kali 4 per 3 44 ya. kali 3 4. 4 tambah 4, 12, 1, 1, 1, 2. Tahu nggak? Paham, Pak? Nih, ayo. Tadi rumusnya apa? Tadi jawabannya 212 ya? Hmm. Iya. Besok belajar apa, Pak? Lantas lagi. Iya, tuntasin ininya, kisi-kisinya dulu ya. Oke. Nah, coba ini ayo, Pak. Ya, silakan dipilih rumusnya. Nah, berapa? Ntar, kayak gitu, Pak. Jarak kedua pusat itu maksudnya D, ah, D. Jadinya D. oh D-nya. Ini minus ya, Pak? Enggak dong. Ya kan nyarinya panjang garis singgung Berarti persekutuan doang. D-nya 17 kuadrat gitu kan. Hmm, Kakak. 289 minus 64 kan? Hmm? Jawabannya 15, Ya, Pak. ya betul. Pakai rumus PGSPL. Ya, pakai spell ya. Saya jarak. Iya. R-nya 10 kurang 25 kurang 25.
Ke bawah ya, bawahnya. Berapa? Sama sini ada pertanyaan nggak? Pertanyaan Jahra aja. Dasar-dasarnya dapat belum? Udah, Pak. Aman ya, besok kita bahas file dari kamu itu kan udah campuran tuh variasi. Yang penting basicnya udah tahu ya. Pak. Oke, kita lanjut besok ya. Aca, Taya, Jahra. Ini Oke, Pak. recordnya pelajarin dulu ya malam ini ya. Pak, Oke. ada rumus lagi nggak? Apa udahan segitu aja? Udah segitu aja sih ini. Ini. Rumusnya tolong kirimin semua ya, Pak. Oke. Semangat ya, Ca, Jahra. Besok ya, lagi jam 9:30. Ya. Pak. Oke, Assalamualaikum. Salam. Pak. Mantap. Pada-pada ada